Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saya memaparkan makalah saya tentang akuntansi rumah sakit yang saya susun sendiri, Muhammad Sanusi Hasibuan, dengan nomor NPM 182005040. Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Lanjutan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Diliana SE MSI AKCA. Semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu semua, saya sebagai penulis makalah ini memahami jauh dari kata sempurna, sehingga saya sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik. Pendahuluan mengenai akuntansi rumah sakit. Rumah sakit pemerintah merupakan unit kerja dari instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Permasalahan yang selalu timbul adalah sulitnya meramalkan kebutuhan pelayanan yang diperlukan masyarakat maupun kebutuhan sumber daya untuk mendukungnya. Di lain pihak, rumah sakit harus siap setiap saat dengan sarana, prasarana, tenaga, maupun dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan tersebut. Di samping itu, rumah sakit sebagai unit sosial dihadapkan pada semakin lengkapnya sumber dana untuk membiayai kebutuhannya. Padahal, di lain pihak, rumah sakit diharapkan dapat bekerja dengan tarif yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Pengertian mengenai manajemen keuangan ialah bagaimana merencanakan dan memperoleh biaya atau dana, kemudian mempergunakannya dengan efisien dengan tujuan untuk mencegah meningkatnya pembiayaan dan mencegah kebocoran yang tidak berguna. Kemudian akuntansi sendiri merupakan suatu sistem yang merupakan salah satu pokok kegiatan dalam manajemen keuangan yang terdiri dari kegiatan mencatat, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan semua transaksi dan kejadian-kejadian dalam suatu organisasi yang menyangkut keuangan, sehingga didapatkan suatu data atau informasi yang berguna untuk dalam pengambilan keputusan. Hasil akhir dari akuntansi itu sendiri adalah laporan keuangan yang dapat kita lihat ada 3 bentuk. Yang pertama, neraca atau balance sheet. Yang kedua, laporan keuangan, income statement. Dan yang ketiga, laporan perubahan keuangan. Sistem cash basis atau cash sale yang telah dipakai oleh pemerintah kita termasuk rumah sakit pemerintah, dalam sistem ini hanya dicatat penerimaan dari pengeluaran uang. Sehingga sebetulnya sistem ini sangat sederhana, mudah dikerjakan, dan tidak memerlukan keahlian tinggi. Di samping itu, pengawasan menjadi lebih mudah. Penerimaan akan dicatat jika telah diterima uang dan pengeluaran dalam 1 tahun anggaran yang ditentukan. Berbeda dengan accrual basis, di mana pada sistem ini, transaksi dan peristiwa diakui pada saat kejadian, bukan pada saat hak diterima atau dibayar,
dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Dengan kata lain, penghasilan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa, bukan pada saat kas diterima, dan biaya diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas dibayarkan. Dengan metode aktual, harta diakui pada saat diperoleh kepemilikannya. Siklus akuntansi rumah sakit itu tersendiri ada beberapa siklus. Yang pertama, siklus pendapatan terkait dengan pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan dari pihak lain. Kemudian, siklus pengeluaran di mana terkait dengan pengadaan barang dan atau jasa dari pihak lain dan pelunasan utang dan kewajibannya. Kemudian, siklus produksi atau pelayanan. Siklus ini terkait dengan transformasi sumber daya rumah sakit menjadi jasa pelayanan rumah sakit. Selanjutnya, siklus keuangan di mana terkait dengan perolehan dan pengelolaan capital fund atau dana modal seperti modal kerja, sumber dana kas atau dana liquid lainnya, dan sumber dana jangka panjang. Yang terakhir, siklus pelaporan keuangan. Terkait dengan siklus operasi atau operating cycle, sebagaimana 4 siklus pertama di atas, siklus ini memperoleh data operasi dan akuntansi dari siklus yang lain dan memprosesnya menjadi laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan keuangan rumah sakit ada metode dan macam-macamnya dan diperuntukkan kepada siapa saja. Yang pertama, laporan keuangan rumah sakit untuk pihak eksternal, yaitu berupa neraca, laporan operasi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan rumah sakit untuk pihak internal, itu tercatat sebuah laporan realisasi anggaran, laporan kinerja unit, laporan biaya, forecasting biaya, feasibility study. Karakteristik kualitas informasi. Karakteristik kualitas informasi akuntansi di dalam laporan keuangan rumah sakit. Laporan keuangan ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan kualitas informasi tertentu yang bersifat: pertama, dapat dipahami laporan tersebut. Kedua, relevan, yaitu bermanfaat bagi peramalan dan penegasan keputusan serta evaluasi masa lalu. Yang ketiga, handal atau reliable, yaitu penyajian jujur, substansi, mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat dan lengkap. Yang keempat, berdaya banding atau comparability. Dengan adanya tersebut, juga kita memiliki kendala terhadap terpenuhnya kualitas umum dari informasi pembuatan laporan tersebut. Ada beberapa kendala yang ditemui di dalam pelaporan akuntansi tersebut. Yang pertama, ketepatan waktu, di mana laporan yang tertunda dapat menghasilkan informasi yang kurang relevan. Sebaliknya, untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu seringkali mengurangi keandalan informasi. Untuk mengimbangkan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan. Kemudian, kendalanya adalah keseimbangan biaya dan manfaat. Biaya membuat informasi jelas harus lebih rendah dari manfaatnya. Pertimbangan ini jelas berdampak pada acara pencatatan dan penyajian laporan akuntansi yang dipilih. Asumsi akuntansi di dalam rumah sakit ada beberapa asumsi. Yang pertama, dasar accrual. Yang kedua, kesinambungan atau going concern. 3, kesatuan ekonomi. 4, transaksi bebas. 5, pengukuran dalam nilai uang.
yang mana dalam pengukuran nilai uang ini menggunakan uang sebagai denominator umum, akibatnya hanya faktor aturan transaksi yang dapat dianjurkan dalam nilai uang yang tercatat dan dilaporkan dalam akuntansi. Standar akuntansi keuangan di dalam rumah sakit merupakan pedoman atau acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI 1994. Kebijakan akuntansi, kebijakan yang meliputi pilihan prinsip-prinsip dasar-dasar konvensi, peraturan, dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam rumah sakit swadana telah berlaku kebijakan akuntansi rumah sakit dengan menggunakan cash basis dan accrual basis yang sementara berjalan paralel. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ruang lingkup akuntansi rumah sakit ini yang pertama laporan hasil usaha. Sisa hasil usaha rumah sakit swadana berbeda dengan SHU badan usaha lainnya atau rumah sakit yang berbentuk PT. Pada rumah sakit swadana tidak ada bagian yang diserahkan kepada pemilik sebagai dividen. Penyajiannya ini termasuk penyajian penghasilan yang berasal dari pendapatan kegiatan usaha atau operating revenues. Penyajian penghasilan yang berasal dari penghasilan lain-lain yang merupakan semua hasil yang diperoleh bukan dari aktivitas utama rumah sakit. Kemudian ada penyajian beban, expenses, atau beban dari kegiatan usaha, beban umum dan administrasi, beban lain-lain, dan semua beban yang ditimbulkan bukan dikarenakan dari pelaksanaan aktivitas utama rumah sakit. Bentuk laporan itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama bentuk tunggal atau single step. Semua penghasilan dikelompokkan, kemudian semua beban dikelompokkan, dan selisih penghasilan atas beban adalah SHU PPh 25, maka didapatkan SHU bersih. Namun, bentuk laporan yang berbentuk bertahap, setiap penghasilan ataupun beban diuraikan secara rinci. Di dalam pembuatan neraca, disebut juga laporan posisi keuangan yang menunjukkan kondisi atau posisi keuangan suatu entitas pada suatu tanggal tertentu. Ada bentuk pendekatan, secara garis besar ada dua pendekatan, yaitu pendekatan pembelanjaan dan pendekatan sumber daya. Ya, ada jadi juga kegunaan neraca untuk mengetahui laporan sisa hasil usaha rumah sakit, kemampuan melunasi kewajiban jangka pendeknya, jumlah total harta dan susunannya, jumlah akumulasi, modal, dan sebagainya. Komponen-komponen neraca yaitu aktiva harta atau aktiva harta, ada aktiva lancar, surat berharga, piutang, persediaan, biaya bayar di muka, investasi, aktiva tetap adalah aktiva berwujud, aktiva tak berwujud, aktiva lain-lain misalnya gedung dalam pembangunan. Kemudian komponen berikutnya ada kewajiban atau liabilitas, serta modal atau ekuitas. Keterbatasan neraca ada merupakan laporan historisnya dari semua transaksi di masa lalu, akibatnya tidak bisa menunjukkan nilai saat ini atau current value. Dalam neraca digunakan uang sebagai sebuah ukuran, sedangkan yang memiliki nilai yang tidak stabil. Tidak dapat mengukur semua sumber daya rumah sakit. Pos-pos neraca hanya memberikan indikasi atas nilai secara umum. Inilah keterbatasan dari neraca tersebut. Untuk pelaporan arus kas rumah sakit, dengan membaca laporan arus kas dapat diketahui pertama jumlah kas yang dihasilkan dalam satu periode. Kemudian berapa jumlah kas yang dikeluarkan untuk supplier, karyawan, membayar bunga, pengambilan pinjaman. Seterusnya, bagaimana kemampuan rumah sakit menghasilkan kas dan melunasi kewajiban-kewajibannya, serta bagaimana terjadinya SHU dengan penerimaan dan pengeluaran kas dan lain-lain.
Manfaat akuntansi di rumah sakit. Fungsi utama akuntansi di rumah sakit adalah sebagai sumber informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dan perencanaan untuk keberhasilan pengembangan rumah sakit. Secara umum, akuntansi tidak lepas dari biaya. Dengan perhitungan biaya yang berbeda-beda akan menghasilkan akuntansi biaya yang berbeda pula serta berdampak pada pengambilan keputusan yang berbeda. Kesimpulannya, sistem akuntansi rumah sakit bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk keberhasilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan serta perencanaan. Terlebih lagi, saat ini yang mana rumah sakit telah ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ataupun sebagai badan layanan umum yang penerimaannya harus disetor ke negara melalui kantor kas negara. Demikianlah makalah yang bisa saya paparkan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang mendengarkan juga dapat memahami serta bertambah wawasan ataupun pengalaman bagi saya juganya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.